Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini sebelum kami masuk untuk menjelaskan tentang program atau project yang sudah kami buat, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Febian Sandelorang, teman saya Evangelis Magania, Stefania Tumboy Mela, dan Vicky Manteri. Dan itu perkenalan dari kami. Dan untuk pada saat ini, untuk yang akan kami bahas tentang Wake produk. Dan untuk soalnya, untuk project kali ini tentang materi Wake produk. Jadi, sebuah perusahaan ingin mengambil keputusan untuk mempromosikan beberapa karyawan. Mereka memiliki 4 karyawan yang dinilai berdasarkan 4 kriteria berbeda. Kriteria dan bobotnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah keterampilan kerja, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga kualitas interaksi tim, dan yang keempat kehadiran. Dan untuk karyawan A, untuk keterampilan kerjanya yaitu WT 0,4, pengalaman kerja WT 0,3, kualitas interaksi tim WT 0,2, kehadiran WT 0,1. Dan berikut adalah penilaian keempat karyawan terhadap kriteria tersebut. Untuk karyawan A, keterampilan kerja 8, pengalaman kerja 5, kualitas interaksi tim 7, kehadiran 90%, dan untuk karyawan B, keterampilan kerja 7, pengalaman kerja 8, kualitas interaksi tim 6, kehadiran 95% karyawan C, keterampilan kerja 9, pengalaman kerja 6, kualitas interaksi tim 8, kehadiran 92% dan karyawan D, keterampilan kerja 6, pengalaman kerja kualitas interaksi 9, kehadiran 88% dengan metode White dan Product WP. Hitung hasil skor untuk masing-masing karyawan dan tentukan karyawan mana yang seharusnya dipromosikan berdasarkan skor tertinggi. Dan selanjutnya demikianlah untuk soal, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Evangelis Magenia untuk perhitungan dari soal ini, yaitu perhitungan White dan Product. Di sini sudah ada program yang dibuat. Untuk pertama, seperti biasa saya menggunakan array dan juga array untuk sebagai pemasukan data-data dari yang sudah diberikan, mulai dari kriteria, mulai dari bobot dan juga penilaian dari karyawan A sampai karyawan D. Di sini ada untuk daftar arraynya untuk karyawan, dan ini untuk pembuatan kriteria dan juga bobot. Di kriteria itu ada 3 kan, ada keterampilan, pengalaman, kualitas, dan kehadiran. Nah, di sini kita akan menghitung. Nah, untuk sistem perhitungannya itu dia menggunakan perulangan, yang dimana untuk nilai-nilai yang diambil itu berdasarkan dari nilai array yang sudah ada. Nah, dan terakhir sini ada untuk penghitungan skor White product. Nah, dan di sini ada untuk menampilkan skor dari masing-masing karyawan yang ada menggunakan fungsi for. Dan terakhir kita akan menentukan karyawan dengan skor tertinggi. Oke, di sini ada karyawan A yaitu dengan skor 15,1, karyawan B dengan skor 15,9, karyawan C dengan skor 16,2, dan karyawan D dengan skor 15,1. Nah, karena karyawan C memiliki nilai yang paling tinggi atau skor yang paling tinggi, maka karyawan C disebut sebagai karyawan terbaik. Oke, mungkin hanya seperti itu penjelasan program
mengenai web produk. Terima kasih. Selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh eh, Stefania Tomendela, dan untuk kelebihan dan kekurangan dari white and product akan dijelaskan oleh Vicky Mantiri. Kelebihan dan kekurangan metode web produk. Metode web produk memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan, terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode multiple criteria decision making lainnya. Perhitungannya tidak begitu kompleks dan lebih mudah dipahami. Kekurangan, metode ini hanya cocok untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki rentang nilai dibandingkan dengan metode pengambil keputusan lainnya. WP belum seakurat dengan metode pengambil keputusan dengan ketidakpastian.